Halo teman-teman, selamat datang kembali di Kampus IT. Baik teman-teman, untuk video kali ini kita masih melanjutkan video sebelumnya. Di video sebelumnya kita sudah menambahkan operasi untuk menambahkan data seperti ini dan sudah berhasil. Kemudian di video kali ini kita akan menambahkan operasi untuk mengubah data ataupun biasa juga disebut dengan update data seperti itu. Nah, kita langsung masuk saja ke tutorialnya. Jadi di bagian pertama, nanti teman-teman langsung masuk saja ke file kategori .php. Nah, file ini itu adanya di dalam modul, kemudian nanti teman-teman pilih yang mode underscore kategori. Ya, jadi di sini ada file dengan nama kategori .php-nya. Nah, silakan dibuka dulu. Karena di bagian pertama ini kita akan menambahkan button di setiap record data yang kita tampilkan di halaman ini. Seperti itu. Nah, untuk menambahkannya, saya akan tambahkan kolom di bagian tabel header-nya dulu. Jadi di sini saya tambahkan kolom. Oke, di sini ya, kita enter dulu, kita tambahkan tag TH di sini, tabel header-nya. Saya buat labelnya adalah aksi. Jadi nanti aksinya ada dua ya, bisa kita mengubah data, bisa juga kita menghapus data, seperti itu. Oke, saya akan jalankan dulu. Nah, kita sudah berhasil menambahkan satu buah kolom di bagian tabel header-nya, tinggal di bagian record datanya ini ya, kita tambahkan satu buah kolom untuk menampilkan button-nya nanti. Oke, saya enter di bagian sini. Oke, di bawah keterangan ini saya enter, saya tambahkan TD, tag TD, saya enter lagi. Nah, di sini saya akan tambahkan tag anchored ya, seperti ini ya. Nah, ini saya kosongkan dulu mungkin. Saya akan tambahkan kelas, kita ambil kelas dari Bootstrap yaitu button, button primary seperti ini. Kalau saya tambahkan label edit seperti ini, dia akan menampilkan, nah, button di dalamnya ada label edit. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang saya tidak akan menggunakan tulisan seperti ini, melainkan saya akan menggunakan uh, icon nantinya. Nah, iconnya kita akan dapatkan dari Bootstrap ya. Jadi teman-teman bisa buka Bootstrap dulu. Jadi buka Bootstrap yang terbaru di sini. Kemudian kita klik saja. Kemudian nanti pilih yang icon. Oke. Kalau sudah, teman-teman nanti bisa scroll ke bawah. Nah, tinggal dicari saja karena kita ingin membuat button untuk ubah data. Jadi di sini nanti bisa pilih yang edit seperti ini. Nah, saya akan pilih yang ini ya, pencil square ini. Kita klik saja, kemudian saya ambil struktur yang ini, kita copy saja. Oke, kalau sudah, saya akan ganti tulisan edit ini dengan struktur yang tadi, yang sudah kita copy. Nah, di sini kita paste saja, jadi seperti ini. Oke, saya save dulu. Kita akan lihat tampilannya dulu seperti apa. Nah, ini adalah tampilannya. Oke, jadi teman-teman mau mengubah pewarnaannya mungkin boleh ya, karena kita mungkin mau membedakan dengan tombol tambah datanya. Nah, di sini saya akan ubah saja dengan tombol hijau ya, jadi kita gunakan yang sukses saja di sini. Saya reload dulu. Nah, di sini udah berubah warna hijau. Oke, seperti itu. Nah, teman-teman, kita langsung masuk saja ke bagian berikutnya. Jadi di sini kita sudah berhasil ya untuk menambahkan buttonnya. Hanya saja ini kalau saya klik masih belum bisa ya, karena di sini hyperlinknya masih kosong. Nah, sekarang saya akan tambahkan hyperlinknya. Kita akan tambahkan link yang ada di sini ya, dashboard.php, tanda tanya hal, kemudian halamannya. Nanti kita buat halaman baru di sini. Ya, bukan halaman kategori, jadi nanti kita buat nama halamannya yang berbeda. Oke, seperti itu ya. Oke, jadi di sini saya tuliskan dashboard.php tanda tanya hal sama dengan, nah ini sudah sesuai ya. Atau teman-teman bisa copy dari sini, kemudian nanti di paste saja di sini. Hanya saja untuk penamaan modulnya nanti kita bedakan. Seperti itu ya. Oke, nah di sini untuk nama halamannya atau modulnya saya akan gunakan namanya itu misalkan edit underscore kategori saja, karena di sini adalah operasi untuk mengubah data ya. Jadi kita sesuaikan saja dengan operasinya. Jadi nama halaman atau nama modulnya saya sesuaikan dengan nama operasinya. Edit kategori seperti itu. Oke.
Jadi nanti kita akan mengubah data ini tidak semuanya, melainkan satu per satu. Jadi kita tidak bisa mengubah semua data ya. Misalkan teman-teman mau mengubah semua data yang ada di sini secara bersamaan dalam satu operasi itu tidak bisa. Ya, jadi mungkin itu nanti case-nya mungkin berbeda, tapi saat ini kita akan buat contoh yang simple dulu, yang sederhana dulu. Jadi kita akan ubah satu persatu. Seperti itu ya. Jadi operasinya ini kita tujukan hanya untuk satu record data saja. Seperti itu. Oke, kalau sudah di sini ya. Jadi kalau misalkan saya pilih data yang pertama, harusnya saya bisa mengambil ID data yang pertama. Nah, kita bisa lihat data yang pertama ini ID-nya adalah 1. Kemudian kalau saya pilih data yang kedua, dia harusnya bisa mengambil ID 2. Oke, kemudian kuliner itu yang ketiga ya. Nah, yang ketiga. Oke, kemudian nanti wisata religi yang ini ID-nya adalah 2. Nah, jadi saya harus mengambil primary key-nya. Caranya seperti apa? Kita bisa tambahkan di sini, kita masuk ke kategori .php-nya dulu. Nah, di sini akan saya tambahkan dengan simbol dan seperti ini. Kemudian saya lanjutkan dengan ID. Jadi kita akan mengambil ID-nya. Nah, untuk ID ini boleh bebas namanya, tidak masalah ya. Jadi mau membuat nama ID underscore kategori boleh. Kemudian ID kategori tanpa spasi boleh juga. Ya, jadi nanti kita sesuaikan ketika kita get. Oke, jadi seperti ini saya gunakan ID saja karena lebih singkat ya. Nah, kemudian di sini kita akan panggil ID-nya. Nah, jadi ID-nya ini kita maunya dinamis gitu ya. Jadi ketika saya klik button yang pertama, dia akan mengambil ID wisata alam, yaitu 1. Kemudian kalau saya klik button yang kedua, dia akan mengambil ID wisata kuliner, yaitu 3 ID-nya, dan begitu juga dengan wisata religi-nya. Oke, jadi itu dinamis ya, tidak mungkin kita buat ID-nya itu statis, misalkan ID-nya 1, misalkan seperti ini. Jadi kalau misalkan saya reload dulu, kalau saya klik yang pertama, nah di sini ID-nya 1 gitu ya. Kalau saya klik data yang kedua, ID-nya juga 1. Nah, kemudian begitu juga dengan data yang ketiga. Nah, di sini ID-nya 1. Nah, itu tidak boleh ya seperti itu ya. Jadi kita buat datanya, proses pengambilan ID-nya itu dinamis. Nah, caranya gimana? Kita bisa memanfaatkan PHP di sini. Saya buat buka tutup PHP-nya dulu. Saya panggil dengan menggunakan echo di sini. Kemudian kita ambil dari variabel $R ini seperti ini. Nah, kemudian kita ambil saja ID kategorinya. Nah, seperti ini. Ya. Jadi proses pengambilannya secara dinamis seperti ini. Nah, kalau teman-teman sudah membuat seperti itu, kalau misalkan saya reload, saya pilih data yang pertama, di sini ID-nya 1, kemudian saya pilih data yang kedua, ID-nya 3, kemudian saya pilih data yang ketiga, ID-nya adalah 2. Ya, jadi sudah dinamis untuk ID-nya. Baik, berikutnya, kalau teman-teman perhatikan, kalau saya klik data ini, nah di sini kan halaman masih belum ditemukan ya. Kita akan buat dulu atau kita akan daftarkan dulu halamannya. Nah, jadi nama halamannya adalah edit underscore kategori ya. Halaman ini atau modul ini akan kita daftarkan di dashboard.php-nya. Seperti itu. Jadi di dashboard.php-nya ini akan saya tambahkan satu buah modul ataupun berita ya. Jadi di sini saya tambahkan case seperti ini. Kemudian kita ambil nama modulnya atau nama halamannya. Nah, ini nama modul atau nama halamannya adalah edit underscore kategori. Jadi di sini saya akan tambahkan edit underscore kategori. Seperti ini. Ya, kemudian kita sesuaikan dengan yang lain. Kita tambahkan include. Jadi kita akan mengambil file yang akan kita tempatkan di sini nanti. Tapi ini belum ada ya filenya ya. Nanti akan kita buat. Kita terlebih dahulu buat path-nya dulu. Nah, di sini modul slice mode underscore kategori
kemudian slice, kita akan buat nanti nama filenya itu adalah edit_category.php seperti ini. Oke, jangan lupa di sini semikolon, dan yang terakhir kita buat break di sini. Oke, seperti ini. Jadi kita daftarkannya seperti ini. Nama modul atau nama halamannya adalah edit kategori. Oke, ini salah ya. Edit kategori. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan ini saya reload, nah ini masih bermasalah karena kita belum menambahkan file file edit_category.php. Nah, sekarang untuk menghilangkan errornya, untuk menghilangkan error ini kita tambahkan dulu filenya. Jadi klik kanan di bagian mode underscore kategorinya, kita pilih new file, kemudian di sini kita buat namanya edit_category.php. Jadi nama ini harus kita sesuaikan dengan nama yang ada di sini ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau mengubah namanya, pastikan nama yang di sini juga berubah. Ya, jadi pokoknya nanti teman-teman sinkronkan saja antara nama yang teman-teman tuliskan di sini dengan yang ada di sini. Ya, ini kita enter saja mungkin. Oke, jadi sudah ya. Kalau misalkan ini saya reload, nah errornya sudah hilang ya. Cuma di sini masih belum ada apa-apanya. Oke, jadi seperti itu. Nah, kita masih punya kendala yang lain. Jadi misalkan di sini kalau kita klik button edit ini, dia akan dialihkan ke halaman yang namanya halaman edit kategori yang sudah kita tambahkan di sini. Ya, jadi ini kalau misalkan saya tambahkan tulisan tes mungkin seperti ini. Kalau ini saya reload, dia akan menampilkan tes ya. Nah, jadi halaman edit kategori itu adalah halaman yang ini, edit_category.php ini. Cuma di sini masih kosongan ya, belum kita isi, tapi kita akan perbaiki dulu permasalahan yang lain. Kalau teman-teman perhatikan di sini kategori ini tidak aktif ya, menu kategori ataupun navigasi kategori ini tidak aktif ya. Tapi di sini harusnya aktif gitu. Nah, harusnya seperti ini ya. Jadi kalau misalkan saya mau tambah data, nah di sini menunya aktif. Oke, sedangkan kalau saya mau ubah data, oke, di sini aktifnya langsung hilang. Nah, kita akan buat ketika saya pilih halaman edit kategori, di sini masih tetap aktif. Oke, kita masih masuk ke dashboard. Oke, teman-teman nanti bisa ke atas di sini. Kita cari yang bagian kategori. Ini view-nya akan saya buat seperti ini dulu saja supaya kelihatan semuanya. Nah, seperti ini. Nah, di sini nanti teman-teman bisa menambahkan yang namanya kondisi lagi ya. Jadi nanti kita mengacu ke kategori ini ya. Jadi di sini karena ini adalah halaman kategorinya, halaman view-nya. Kemudian ini adalah halaman tambah kategorinya. Nah, kemudian di sini saya akan menambahkan satu buah kondisi lagi. Saya gunakan logikanya adalah OR ya. Jadi maksudnya ketika dia berada di halaman kategori, atau ketika dia berada di halaman tambah kategori, atau nanti ketika dia berada di halaman, kita gunakan get ya, sama dengan yang lainnya, atau nanti ketika dia berada di halaman halaman edit kategori tanpa menggunakan .php ya, .php-nya. Jadi kita ambil modulnya saja. Nah, jadi ketika dia berada di halaman kategori, ataupun ketika dia berada di halaman tambah kategori, ataupun ketika dia berada di halaman edit kategori, maka statusnya nanti adalah aktif. Seperti itu ya. Ini kalau saya save, kalau saya reload, nah di sini statusnya sudah aktif. Ya, tinggal kita kelola bagian ini lagi. Ya, kalau bagian title-nya sudah sesuai, sudah edit kategori, sudah tidak perlu kita perbaiki lagi ya. Nah, kalau sudah sesuai, kita langsung masuk saja ke bagian yang edit kategorinya di sini. Oke, saya akan buat strukturnya dulu. Kita buat div class-nya dulu, di mana div class-nya di sini adalah container strip fluid ya. Nah, seperti ini. Oke, kemudian di dalamnya
seperti biasa, saya akan gunakan kelas yang namanya adalah card. Di dalam kelas card ini ada yang namanya kelas card header. Jadi saya akan ambil card headernya dulu seperti ini. Kemudian di bawahnya, atau kita buat seperti biasa saja ya, div class, ada yang namanya card body. Nah, seperti ini. Jadi strukturnya sebenarnya sama saja dengan yang lainnya, atau nanti teman-teman bisa copy paste ya, tidak masalah. Oke, kemudian di card headernya ini, di bagian card headernya, saya akan tambahkan strong di sini, cetak tebal ya, form ubah data. Nah, nanti kalian bisa buat ubah data kategori atau yang lainnya. Oke, kalau saya reload, oke, sudah ada di sini seperti ini bentuknya. Tinggal di bagian bodinya. Nah, di bagian body, jadi di antara card body, div bukanya dengan div tutupnya, di tengah-tengahnya ini kita enter. Nah, seperti ini. Oke, di dalamnya, saya akan tambahkan form terlebih dahulu. Ya. Jadi nanti ada, jadi formnya nanti, ini sama saja dengan form yang ditambah data. Ya, kita buat div class. Oke, atau saya buat ini aja, div class, nama kelasnya itu adalah form group ya, kalau tidak salah saya. Nah, kemudian di dalamnya kita tambahkan elemen inputnya seperti ini. Tipenya teks, karena yang pertama itu adalah nama kategori ya. Oke, kemudian kelas yang digunakan itu namanya adalah form strip control ya, kalau di bootstrap itu. Nah, kemudian nanti kita butuh name, kita butuh atribut yang lain juga, namanya name ya. Nah, name ini nanti kita buat nama underscore kategori seperti ini. Nah, kemudian nanti kita butuh value. Kita tidak butuh placeholder ya. Ini kalau misalkan saya reload. Nah, jadi nanti saya mau yang ditampilkan di sini itu adalah data yang sesuai dengan ID-nya, yaitu ID pertama. Jadi, kalau misalkan saya pilih data yang pertama di sini, nanti yang tampil di sini adalah wisata alam. Ya, kalau saya pilih data yang kedua, yang ini, yang tampil nanti di sini adalah wisata kulinernya. Kemudian nanti di sini juga yang tampil adalah wisata religinya. Jadi kita buat dinamis ya. Nah, jadi tidak menggunakan placeholder, tapi nanti kita menggunakan value. Oke, seperti itu. Tapi kita abaikan dulu ya. Kita akan buat strukturnya dulu. Kemudian saya tambahkan yang berikutnya adalah kelas yang sama, yaitu kelas form control juga ya. Nah, kemudian di dalamnya di sini, di sini masih kurang satu tanda petiknya ya. Atau saya ulangi saja, form, ini kehapus ya kalau tidak salah. Nah, form strip control seperti ini. Kita save dulu. Untuk yang berikutnya, di sini belum saya tambahkan label ya ternyata ya di sini. Ini form groupnya, harusnya di sini saya tambahkan label terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Label word-nya saya hapus, saya ganti dengan label biasa saja, nama kategori seperti ini. Nah, kemudian di sini kita tambahkan labelnya dulu ya. Labelnya, word-nya saya hapus ya, atribut word-nya kita ganti dengan keterangan. Nah, seperti ini. Jadi label dulu, baru elemen inputnya, kemudian di sini juga sama, labelnya dulu. Bukan di sini ya labelnya ya. Kita harusnya labelnya itu di dalam ini. Nah, di sini labelnya di sini. Jadi labelnya itu di dalam div form control. Ini bukan form control tapi form group. Nah, seperti ini. Kalau sudah, di bawahnya kita tambahkan elemen input juga, tapi di sini inputnya beda ya teman-teman. Kita pakainya text area. Nah, di text area ada name. Name-nya kita buat keterangan saja, keterangan. Nah, seperti ini. ID-nya saya hapus. Kita tidak perlu ID-nya ya di sini ya, karena kita juga tidak perlu kontrol untuk teksnya. Columns-nya ini terlalu banyak, kita buat columns-nya 3 saja, atau mungkin nanti 2 saja. Rows-nya, columns-nya kita abaikan saja, kayaknya nggak perlu pakai columns. Rows-nya yang 3 ya, atau 2. Nah, di sini. Jadi barisnya hanya 2 saja. Seperti itu. Kalau misalkan saya reload, saya klik, nah jadi seperti ini.
Di sini belum saya tambahkan kelas lagi ya, masih tampilannya masih kurang bagus. Kita tambahkan kelas yang sama, yaitu form control. Nah, seperti ini. Kita save dulu. Oke, udah berubah ya di sini tampilannya. Nah, seperti itu ya. Kita sudah berhasil membuat elemen-elemen dasarnya di sini. Selanjutnya yang terakhir di sini ya, elemen yang terakhir kita butuh button nantinya. Kita buat kelasnya dulu sama ya, yaitu form group juga seperti ini. Nah, kemudian di dalamnya kita tidak butuh label di sini. Jadi langsung saya buat saja button, atau saya ambil dari bootstrapnya B4 strip button A ya. Nah, seperti ini. Oke. Button submit saja mungkin. Ada tidak ya? Button submit. Oh, tidak ada. Kita ambil button saja. B4 button. Oh ya, ini input saja ya. Oke. Name-nya kita butuh, ID-nya kita tidak perlu nanti. Type-nya nanti ini button kita ganti dengan submit ya. Jadi kalau type-nya ini tidak diubah nanti datanya tidak akan tersimpan ya. Kita gunakan yang tipenya adalah submit. Kemudian name-nya saya ubah juga. Name-nya submit. Nah, ini boleh diubah selain submit ya. Kalau ini sepertinya memang value-nya sudah ditentukan submit gitu ya. Oke, kemudian value ini saya tidak perlu. Oh iya, ini kita pakainya input ya. Harusnya kita pakai button. Atau saya buat gini saja ya, button. Kita buat manual saja. Yang pertama tadi kita butuh type-nya. Oke, sorry. Tipe buttonnya itu kita gunakan submit. Kemudian name-nya atau nama variabelnya adalah nama variabelnya submit juga. Bukan keterangan ya, karena keterangan sudah kita buat di elemen sebelumnya. Nah, kemudian kita butuh kelas. Nah, ini kan masih button biasa ya. Kalau saya reload masih button biasa seperti ini. Cuma di sini kalau saya tambahkan submit baru dia kelihatan ya. Kita tambahkan label submitnya. Saya reload. Nah, ini masih biasa. Nah, sekarang kita tambahkan kelas bootstrapnya supaya tampilannya lebih bagus ya. Nama kelasnya adalah button. Kalau button warnanya tidak ada. Nah, kita tambahkan warna dulu. btn strip. Kita gunakan warna biru saja. Oke, saya reload. Nah, seperti ini. Oke, ini adalah button yang kita buat. Tipenya sekali lagi submit ya di sini. Name-nya saya buat submit, boleh bebas, tidak harus ini nama variabelnya. Kemudian kelasnya button primary, labelnya adalah submit. Oke, kalau sudah seperti ini, kita masuk ke bagian berikutnya karena elemennya sudah lengkap. Jadi, ketika yang bagian berikutnya, ketika saya pilih data pertama, di kategorinya masuknya wisata alam, di keterangannya wisata alam merupakan titik-titik seperti itu ya. Nah, kita mengacu ke data yang ada di dalam database-nya. Otomatis kita butuh yang namanya query seperti itu. Nah, di sini di atas form saya akan gunakan PHP buka dan tutup. Kita buat blok PHP-nya dulu seperti ini. Oke, di dalamnya saya akan tambahkan query ya. Jadi saya akan buat query SQL-nya dulu. Query SQL-nya seperti ini. MySQL query, kita ambil driver koneksi yang ada di file koneksi.php-nya. Kemudian di sini kita gunakan select bintang from nama tabelnya, yaitu tabel underscore kategori. Oke, seperti ini ya. Nah, ini nama tabelnya, tbl underscore kategori. Kemudian ada tambahan klausa where. Kenapa ada tambahan klausa where? Karena kita mau mengambil sesuai dengan ID yang kita pilih. Jadi misalkan kalau saya pilih data yang pertama ini, wisata alam, kalau saya klik, dia akan mengambil ID 1. Artinya kita akan mengubah data yang ID-nya itu adalah 1. Seperti itu ya. Nah, jadi di sini kita ambil ID-nya. Oke. Jadi kita ambil data yang ID-nya ini, yang ID kategorinya itu, ID kategorinya itu sama dengan ID yang ada di query string. Ya, ID yang ada di URL-nya ini yaitu 1. Jadi kalau misalkan saya pilih data yang kedua, ID-nya adalah 3. Saya pilih data yang ketiga, ID-nya adalah 2. Nah, seperti itu ya. Jadi cara mengambilnya, kita bisa buat satu buah variabel di sini, $ID, kita ambil menggunakan get ya. Seperti ini.
Oke, di dalamnya itu adalah nama ID-nya ya. Nah, nama ini. Oke, nama key-nya ya. Jadi ada key-nya di sini, ID. Kalau misalkan sebelumnya teman-teman menggunakan nama yang lain, jadi disesuaikan saja. Oke, kita ambil ID-nya seperti ini. Jadi, ID kategori yang ada di dalam tabel kategori kita itu akan kita samakan dengan ID yang ada di URL tadi, seperti itu. Nah, kalau sudah, oke, ini kita lupa semikolonnya. Kalau sudah, kita perlu tambahkan, kita pecah ya. Jadi kita pecah kolom-kolomnya dengan menggunakan SQLi fetch array. Yang kita pecah adalah $SQL. Nah, seperti ini saja mungkin. Oke, seperti ini. Kita reload dulu, tidak ada perubahan karena kita belum menambahkan value-nya di sini ya. Jadi di bagian nama kategori, di elemen inputnya saya tambahkan di sini value. Nah, seperti ini. Jadi value-nya kita ambil dari database ya. PHP, sorry, di sini PHP kita tutup dulu, kemudian kita gunakan echo $R di sini. Ini ya $R-nya. Kemudian kita ambil yang kolomnya adalah nama kategori. Ini view-nya kita buat seperti ini saja dulu. Oke, nama underscore kategori. Jadi di dalam tabel kategori ada atribut nama dengan nama underscore kategori. Nah, itulah yang kita ambil ya. Oke, seperti ini cara mengambilnya. PHP echo ya $R nama kategori kita tutup. Kalau misalkan saya reload, di sini yang tampil adalah wisata alam karena yang saya pilih button pertama. Kalau saya pilih button kedua, harusnya nanti adalah wisata kuliner. Nah, seperti ini. Kemudian kalau button yang ketiga nanti harusnya adalah wisata religi. Jadi seperti itu. Nah, hal ini kita terapkan, hal yang sama seperti ini kita terapkan pada bagian keterangannya. Hanya saja di bagian keterangan, karena elemen yang kita gunakan bukan elemen input, melainkan elemen text area, sehingga di sini kita tidak bisa menggunakan value. Jadi kita akan memasukkannya di dalam di antara text area buka dan text area tutup. Nah, jadi di sini. Ya. Jadi di sini saya akan tambahkan PHP buka. Kita buat blok PHP-nya dulu seperti ini. Kemudian gunakan echo, kita panggil variabel $R-nya yang menampung kolomnya. Yang kita panggil adalah kolom keterangan. Jadi ini kita sesuaikan dengan yang ada di sini. Oke, kalau sudah, kita save dulu, kita reload. Saya akan klik yang ini, harusnya nanti di bagian keterangan yang tampil adalah wisata alam merupakan. Nah, seperti ini ya. Kemudian kalau di sini wisata kuliner merupakan. Kemudian di sini wisata religi merupakan. Oke, seperti itu. Baik teman-teman. Kemudian saya ingin mengingatkan, jadi bisa jadi nanti ada bug kalau misalkan kita coba dulu ya. Kalau misalkan biasanya ada yang membuatnya seperti ini ya. Jadi ini text area bukanya kita enter dulu, kemudian text area tutupnya kita enter. Nah, seperti ini. Kalau ini kita reload dulu, kita coba cek. Nah, jadi ada space, jadi ada white space ya di sini ya. Ada spasi. Nah, ini mungkin nanti mengganggu gitu ya. Nah, kenapa bisa mengganggu? Karena di sini kita enter tadi ya. Jadi text area buka, kita enter, kita masukkan perintah untuk mengambil datanya, kita enter lagi, kita masukkan tab tutup text area-nya. Jadi jangan dibuat seperti ini. Kita buat saja dia bukan sejajar ya, tapi nyambung. Nah, seperti ini. Oke, jadi jangan ada enter ataupun spasi. Kalau sudah di save, kita reload. Nah, jadi dia udah aman. Seperti itu. Oke, ini juga aman, yang ini juga aman. Tinggal kita buat perintah untuk memasukkan data-data ini ke dalam tabel kategori kita. Jadi data ini nanti akan kita ubah ya. Misalkan wisata alam, ternyata salah gitu. Ternyata yang benar adalah wisata alam 1, 2, 3. Kalau saya tekan submit, nanti yang masuk ke dalam database yang sebelumnya wisata alam menjadi wisata alam 1, 2, 3. Seperti itu. Begitu juga dengan keterangan ataupun jika ingin mengubah kedua-duanya. Ya, kita akan buat perintahnya mungkin saya akan buat perintahnya di bawah form saja ya. Nah, di sini saya akan buat blok PHP-nya dulu karena kita menggunakan bahasa pemrograman PHP untuk proses query-nya ya. Nah, yang pertama kita seperti biasa ya. Saya akan mengecek apakah ada tindakan untuk button ini. Misalkan kalau buttonnya diklik gitu ya, kita buat if iset submit saja. If iset. Kemudian kita gunakan submit, kita gunakan $post.
yang kita ambil adalah nama variabel untuk buttonnya, yaitu submit. Nah, di sini saya gunakan seperti ini ya. Jadi yang kita ambil adalah yang di sini, name-nya, bukan yang type-nya ya, tapi yang name-nya ini. Oke, kalau sudah, di sini saya buat perintah lagi. Jadi ketika ada aksi untuk ini, untuk form ini, artinya ketika tombol submit ini diklik gitu ya, atau mungkin kita coba cek dulu. Kalau misalkan ini, atau kita ubah saja tombolnya ya, bukan submit. Oke, jadi di sini saya ubah, mungkin bukan submit, atau nanti teman-teman saja yang ubah ya. Kalian mau ubah mungkin dengan update atau edit gitu ya, jadi tidak submit. Oke, kalau di sini mungkin ya kita pakai submit saja dulu, tidak masalah. Karena mau saya sesuaikan juga dengan halaman yang lain ya. Nah ini misalkan, oh yang ini update ya. Oke, kita ubah jadi update saja. Nah ini yang sebelumnya submit, saya ubah jadi update. Update, seperti ini. Kalau saya reload, nah dia udah berubah jadi update. Oke, jadi kita buat prosesnya di sini ya. Nah, di sini yang pertama kita akan mengambil, jadi misalkan value yang ada di sini kita ambil dulu. Jadi misalkan yang sebelumnya wisata alam, jadi saya ubah wisata alam 1, 2, 3. Nah, value yang baru ini akan diambil. Kita tampung dulu gitu ya. Saya akan buat variabel dengan nama seperti ini, nama kategori seperti ini. Ya, kita ambil menggunakan post, kemudian di sini kita ambil nama kategorinya. Nah, nama kategori ini kita sesuaikan dengan yang ada di dalam tabel kategori kita, ya. Nah, kemudian begitu juga dengan keterangan. Keterangan. Nah, seperti ini kita ambil post keterangan. Nah, seperti ini. Jadi, value yang kita tambahkan di sini itu kita ambil, kita tampung di variabel nama kategori dan juga keterangan. Nah, ini value ataupun nilai ini wisata alam 1, 2, 3 ditampung di sini di variabel nama kategori. Kemudian value ini wisata alam merupakan titik-titik kita tampung di variabel keterangan. Ini sama saja dengan ketika kita menambahkan data. Ya, jadi kita tampung dulu. Setelah kita tampung, baru kita buat query untuk insert datanya. Seperti itu. Kita panggil dulu koneksi ataupun MySQL driver-nya. Kemudian di sini kita tambahkan perintah untuk update datanya ya, bukan insert. Jadi berbeda antara insert dengan update. Kalau insert itu artinya datanya belum ada di dalam tabel kita, sedangkan update datanya sudah ada di dalam tabel kita, seperti itu. Jadi itu dua hal yang berbeda. Jadi jangan menggunakan query yang sama. Oke, di sini saya akan menggunakan query update. Yang kita update adalah data yang ada di tabel kategori. Nah, seperti ini. Oke, kemudian gunakan kata kunci set ya. Kemudian nama kategori. Nah, ini nama kategori yang saya maksud di sini adalah nama kategori yang ada di dalam tabel kategorinya. Nah, ini dia. Ya, itu sama dengan dolar nama kategori yang ada di sini. Oke, seperti itu ya. Dan koma, kita tambahkan koma di sini sebagai delimiternya. Keterangan. Nah, ini adalah keterangan yang ada di dalam tabel kategori. Nah, ini dia. Itu sama dengan dolar keterangan yang kita jadikan sebagai variabel tadi. Nah, seperti ini. Oke, saya pikir query-nya sudah selesai. Tinggal kita tambahkan perintah untuk alert-nya. Jadi, saya mau ketika proses ini berhasil, dia akan menampilkan alert gitu ya, bahwa datanya sudah berhasil diubah seperti itu. Nah, kita akan buat echo di sini seperti ini saja dulu. Kemudian saya akan gunakan tag script di sini karena alert itu dari JavaScript ya. Nah, seperti ini. Kemudian di dalamnya kita tambahkan alert. Nah, seperti ini. Kemudian di sini misalkan labelnya apa ini? Kategori apa? Berhasil diubah misalkan seperti ini. Berhasil diubah. Atau nanti teman-teman mau yang beda boleh gitu ya. Oke, kemudian kita masuk ke window location. Jadi dia kalau sudah menampilkan ini, dia akan melakukan redirect ya, atau mengalihkan halaman kita. Location. Nah, seperti ini. Dia akan mengalihkan halaman kita kemana?
Nah, jadi dia akan mengalihkannya ke dashboard. Saya maunya ketika ini sudah berhasil, dia langsung menampilkan halaman view atau tampil data kategorinya. Dengan begitu kita akan tahu apakah datanya sudah berhasil masuk, sudah berhasil diubah atau tidak, seperti itu ya. Oke, kita buat seperti ini. Kategori berhasil diubah, window location, di sini dashboard.php, kemudian tanda tanya hal sama dengan kategori. Oke, jadi seperti ini saja. Kita save. Kalau sudah, kita coba ubah datanya dulu. Mungkin yang di sini ya, wisata alam, akan saya ubah datanya mungkin dengan wisata apa ini, taman-taman bermain itu mungkin wisata buatan ya, kita buat seperti ini saja. Kemudian ini kita buat wisata buatan juga seperti ini. Nah, kita update. Oke, ternyata di sini masih ada kesalahan. Oke, di line 120 ya, modify header information already sent. Oke, kita coba cek lagi kesalahannya di mana ini. Oke, 120. Kita coba lagi ya. Wisata alam buatan misalkan seperti ini. Buatan. Saya belum tahu tadi ini. Di bagian dashboard.php line 120. Kita cek dulu di dashboard.php-nya. Oke, di sini aman saja. 120 tadi itu. Oke, header location dashboard. Oke, jadi di sini tadi sudah berhasil ya kita tambahkan edit modul mode kategori edit kategori.php sudah berhasil. Kita sudah buat breaknya juga. Oke, tidak masalah ya. Oke, kemudian di sini MySQL query koneksi update kategori set nama kategori yang ada di sini. Kemudian oke, sepertinya oke. Jadi di sini ada kesalahan sedikit ya. Jadi dia mungkin bingung ya. Karena data yang mau kita update ini data yang mana gitu ya. Di sini belum ada clause aware-nya, sorry. Di sini harus kita tambahkan clause aware-nya. Kemudian where-nya itu bahwasannya ID kategori, ID kategori yang akan kita update itu harusnya sama dengan ID yang ini, ID yang kita tangkap dari URL-nya. Nah, kita ganti saja di sini dengan $ID seperti ini. Oke, kalau sudah kita save, kita reload dulu mungkin. Oke, wisata alam kita ubah jadi wisata buatan mungkin ya. Atau wisata yang lain, saya tidak tahu ini wisata apa saja. Oke, masih salah ternyata. Header already sent by output starter. Oke, kita coba cari lagi kesalahannya di sini. Oke, teman-teman, ternyata di sini di bagian form action kita belum menambahkan metode-nya ya. Ternyata masih banyak yang belum saya tambahkan di sini. Method. Nah, seperti ini. Jadi metode yang kita gunakan untuk mengirimkan datanya itu apa gitu. Jadi kita gunakan di sini metodenya adalah post gitu ya. Nah, sepertinya masalahnya ada di sini ya. Karena di sini tidak ada metode yang kita gunakan untuk mengirimkan datanya. Oke, kita coba lagi wisata buatan. Di sini juga saya ganti menjadi wisata buatan. Kita update dulu. Oke, kategori berhasil diubah. Oke, di sini kita cek yang sebelumnya wisata alam kita ubah menjadi wisata buatan. Di sini juga sudah berubah. Nah, bagaimana kalau misalkan kita ingin mengubah salah satu saja? Misalkan di sini saja yang kita ubah di bagian nama kategorinya saja, sedangkan di bagian keterangannya tidak kita ubah. Kita coba update. Oke, di sini wisata alam sudah berubah, sedangkan wisata buatannya masih belum berubah. Oke, jadi bisa ya. Oke, bagaimana dengan yang di sini? Oke, ini saya ubah dulu. Wisata buatan kita ubah menjadi wisata alam. Tapi ini saya buat kecil saja. Nah, seperti ini. Oke, apakah bisa? Wisata alam merupakan, oke, sudah bisa ya. Jadi perintah ataupun operasi update ataupun edit ini bisa kita gunakan untuk mengubah keduanya ataupun salah satu dari keduanya, seperti itu teman-teman. Nah, baik teman-teman, ini adalah
operasi yang kita gunakan untuk mengubah data. Jadi nanti silakan diikuti, silakan dilengkapi lagi mungkin untuk operasi-operasi lainnya, dan akan saya update terus ya untuk web apps kita ini. Jadi untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Sampai ketemu di video-video berikutnya, dan terima kasih, sampai jumpa.